Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Pamulang, program studi Teknik Informatika. Kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Rilo Pambudi. Di sebelah saya ada Ibnu Arsagam. Saya Muhammad Yusuf. Langsung saja ke pembahasan materinya. Pertama-tama ini adalah presentasi untuk mata kuliah RPL, Rekayasa Perangkat Lunak. Dalam sampel ini kami mengambil judul Perancangan Sistem Informasi Manajemen Karyawan di PT Aqualux Perkasa Abadi. Laporan ini membahas perancangan sistem informasi manajemen karyawan di PT Aqualux Perkasa Abadi, sebuah perusahaan inovatif di bidang produk perawatan rumah tangga modern. Sistem ini dirancang untuk mengelola data karyawan secara terstruktur, efisien, terintegrasi dengan fokus peningkatan efisiensi pengelolaan sumber daya manusia internal perusahaan. Laporan kerja magang ini berfokus pada perancangan sistem informasi manajemen karyawan di PT Aqualux Perkasa Abadi. Sistem ini bertujuan untuk membantu perusahaan mengelola data karyawan lebih efisien dan terintegrasi, khususnya dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya manusia. PT Aqualux Perkasa Abadi didirikan pada tahun 2020. Menawarkan solusi inovatif untuk perawatan rumah tangga modern dengan teknologi Jepang. Perusahaan ini membutuhkan sistem yang akurat dan efisien untuk mengelola data karyawan, mengatasi kendala seperti duplikasi data dan kurangnya integrasi informasi antar departemen. Ya, kemudian ada identifikasi masalah. Di sini integrasi modul sistem data karyawan lembur, penggajian belum optimal, menyebabkan ketidaksesuaian data. Input data rawan kesalahan tanpa validasi. Kemudian di sini ada data lembur dan tunjangan belum terhubung real time. Dengan penghitungan gaji, karyawan terbatas akses informasi pribadi, keamanan data belum memadai. Kemudian ada tujuan penelitian. Di sini kita merancang dan mengimplementasikan sistem informasi manajemen karyawan berbasis web yang terintegrasi, menyediakan sistem yang memudahkan HRD untuk mengelola data kepegawaian secara efisien, akurat, dan terdokumentasi, dan juga menghasilkan laporan penggajian, lembur, dan data karyawan secara cepat, akurat, dan real time. Batasan dan permasalahan dan metode penelitian. Batasan permasalahan pada sampel ini adalah fokus pada pengelolaan data kepegawaian, pencatatan data karyawan, lembur, perhitungan, dan pelaporan penggajian. Sistem berbasis web digunakan internal oleh HRD, karyawan, juga manajer dan direktur-direktur lainnya. Mencakup sistem data, karyawan, lembur, penggajian, dan pelaporan. Dalam metode dalam pengumpulan data yaitu ada observasi, memahami proses penginputan data dari HRD secara manual, menemukan kendala duplikasi dan kurangnya integrasi. Selanjutnya ada wawancara, mengidentifikasi kebutuhan sistem integrasi dan real time dari manajer ke HRD. Metode pengembangan sistem, kami menggunakan metode pengembangan waterfall karena pendekatan sistematis terstruktur. Cocok untuk proyek kebutuhan yang jelas. Tahapan meliputi analisa kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Sejarah dan visi PT Aqualux Perkasa Abadi. Sejarah didirikan pada tahun 2020. PT Aqualux Perkasa Abadi hadir sebagai solusi inovatif untuk perawatan rumah modern, memadukan teknologi Jepang dengan kebutuhan rumah tangga Indonesia. Aqualux menawarkan produk unggulan seperti lem anti bocor, nanopartikel, cat remover, aspal cair emulsi, dan multi cleaner. Nama Aqualux mencerminkan komitmen terhadap kualitas unggul dalam setiap solusi cair yang diproduksi. Visi menjadi yang terbaik dalam industri produk perawatan dan perlindungan rumah tangga dengan solusi berbasis teknologi canggih dan ramah lingkungan. Berkomitmen menyediakan produk yang menggabungkan kekuatan, daya tahan, dan kemudahan, membangun kepercayaan jangka panjang melalui inovasi berkelanjutan dan pelayanan unggul. Misi memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui produk berkualitas tinggi. Berfokus pada pengembangan distribusi efisien dan kerjasama strategis untuk memperluas jangkauan pasar.
menanamkan budaya kerja kolaboratif dan profesional untuk mendorong pertumbuhan berkelanjutan. Ya, kemudian ada struktur organisasi dan infrastruktur teknologi. Di sini struktur organisasi terdiri dari direktur, dia sebagai pemegang kendali utama, bertanggung jawab atas strategi dan pengawasan operasional. Kemudian ada manajer operasional. Di sini dia sebagai menghubungkan kebijakan strategis dengan pelaksanaan, menyetujui pengajian dan pengadaan. Kemudian ada admin HRD, mengelola data manajemen karyawan, perekrutan, data kepegawaian, lembur dan penggajian. Kemudian ada tim keuangan atau finance, bertugas mencatat keuangan, mengelola anggaran dan pengeluaran. Kemudian ada tim teknisi. Di sini dia menangani kendala teknis sistem, pemeliharaan perangkat dan instalasi jaringan. Kemudian ada staf produksi dan operasional, meliputi tim packing, tim gudang dan tim quality control. Kemudian di infrastruktur teknologinya, di sini dikelola terpusat oleh tim teknisi internal. Perangkat yang digunakan meliputi PC dan laptop dengan spesifikasi Intel Core i3/i5. Kemudian ada RAM-nya 4 GB, SSD 512 GB. Ada Windows 10 dan Microsoft Office. Dilengkapi sistem keamanan dasar dan akses internal berbasis web untuk sistem penggajian, pengadaan dan database kepegawaian. Proses bisnis yang berjalan pada perusahaan. PT Aqualux Perkasa Abadi menjalankan progres bisnis terintegrasi dari pengelolaan bahan baku hingga pengiriman produk. Proses dimulai dengan pengiriman dan pengolahan bahan baku, diikuti pengemasan dan penyimpanan di gudang. Data stok kemudian diinput oleh sistem online dan marketplace. Kegiatan pemasaran dilakukan melalui iklan digital dan influencer. Setelah menerima pesanan, sistem mencetak resi, gudang menyiapkan barang, dan tim QC memeriksa kualitas. Produk kemudian dikirim melalui jasa ekspedisi dengan notifikasi dan pelacakan untuk pelanggan. Ya, di sini ada perancangan sistem, normalisasi dan relasi table. Di normalisasi tersendiri ada bentuk normal pertama, singkatan dari INF. Struktur database memenuhi INF dengan setiap kolom memiliki nilai atomik dan tidak ada grup kolom berulang. Setiap tabel memiliki primary key unik dan duplikasi kolom telah disederhanakan. Kemudian ada bentuk normal kedua. Di sini database memenuhi 2NF dengan menghilangkan ketergantungan parsial pada primary key. Informasi bagian dan data transaksi dipisahkan ke tabel tersendiri, bergantung sepenuhnya pada primary key masing-masing. Kemudian ada bentuk normal ketiga. Pada 3NF, ketergantungan transitif dihilangkan. Perhitungan gaji disimpan di tabel gaji tanpa menduplikasi komponen dari tabel lain. Data tersebut disimpan di tabel terkait, memastikan tidak ada atribut non kunci yang bergantung pada atribut non kunci lain. Nah, di sini ada relasi tabelnya. Database menggunakan relasi antar tabel untuk menghubungkan entitas utama seperti karyawan, administrasi, dan transaksi penggajian. Tabel karyawan sendiri menjadi pusat relasi yang terhubung dengan data user. Transaksi seperti lembur, tunjangan, potongan, referensi, dan hasil penghitungan gaji karyawan terstruktur. Ini memungkinkan pelacakan data secara efisien tanpa redundansi. Baik, mungkin kita lanjut langsung ke dalam implementasi dari aplikasi itu sendiri. Dari tampilan pertama proyek kami, kita bisa menampilkan dari form login. Untuk webnya sudah di hosting dan bisa diakses di internet. Pertama kita akan akses menggunakan admin HRD, aktor sebagai HRD. Baik, ini adalah tampilan utama atau tampilan dashboard ketika HRD mengakses. Di sini ada beberapa fitur utama di tampilan dashboard HRD adalah jumlah karyawan, gaji yang di-approve, dan juga portfolio dan sidebar yang sudah diisi. Ketika klik jumlah karyawan, data akan masuk ke karyawan dan mengakses data karyawan. Di sini akan menampilkan data secara sederhana, tampilan data karyawan,
Di sini juga kita bisa di dalam tampilan ini juga kita bisa mengaktifkan create, delete, read dan yang lainnya. Kita bisa menambahkan data karyawan, akan menampilkan juga form data karyawan jika ketika kita ingin mendata karyawan baru, kita bisa menyimpan. Jika kita sedikit ingin mengubah data juga bisa di dalam opsi edit data. Juga bisa di dalam delete, juga bisa di restore. Oke, selanjutnya HRD ini juga bisa mengakses data absensi. Data absensi ini datangnya setiap periode, oke. Selanjutnya ketika kita tambahkan data absensi, di sini akan muncul bulan dan tahun. Jika kita masukkan data bulan dan tahun, akan muncul skala sederhananya di tampilan utamanya, oke. Selanjutnya data absensi setiap karyawan per periodenya. Di sini kita bisa edit untuk setiap karyawannya sesuai dengan absensi yang ada, bisa diupdate juga. Jika sudah disimpan akan muncul lagi kembali di data tampilan awal data absensi. Selanjutnya di sini HRD juga bisa mengakses divisi, oke. Selanjutnya akses divisi ini juga menampilkan bagian dari nama, gaji pokok, rate lembur dan opsi. Di sini rate lembur terhubung dengan tunjakan dan juga lembur. Selanjutnya, jika absensi sudah diakses, akan dilanjutkan oleh tim finance. Aktor sebagai finance di sini fokusnya adalah ke penggajian. Oke, lanjut langsung ke dalam penggajian, tunjangan dan yang lainnya. Tunjangan di sini bisa ditambahkan ketika setiap karyawan itu mempunyai kelebihan di suatu time atau waktu, maka bisa dicatat juga di sini. Terintegrasi juga di dalam database terhubung pada gaji. Data lembur seperti yang tadi di rate, divisi karyawan, di situ udah ada data lembur untuk setiap karyawannya, setiap divisi karyawannya. Bisa diisi juga untuk kegiatan lembur. Oke, data potongan juga sama. Fokus pada gaji. Ketika finance membuka slice gaji, akan terbuka data gaji. Pertama menampilkan volume gaji periode per periodenya. Di sini ada pilihan periode, total karyawan, menunggu approval, reject, approve, dan opsi lain. Ketika kita lihat reject, di sini opsi karyawan di reject, kita bisa mengajukan kembali. Ada pilihan opsi, metode pembayaran, cash atau transfer, bisa diajukan. Data disimpan, data pindah ke bagian approval. Data sudah approve, semuanya sudah di-approve. Jika ada kesalahan, bisa langsung dalam opsi secara sederhananya, seperti yang tadi. Oke, ketika data pengajuan gaji diajukan atau di-approve atau diajukan, saksi kita contohkan sebagai opsi sebagai source manager, nggak apa-apa. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian manager. Aktor sebagai manager di sini berfungsi untuk meng-approve gaji yang sudah diajukan tadi. Jumlah karyawan juga bisa dilihat dari menu dashboard utamanya. Fitur utamanya juga meliputi the profile. Semua aktor yang kita buat khususnya sudah mempunyai koneksi yang bagus, tampilan yang sudah memadai, juga jabatan dan juga tingkat divisinya juga. Dari yang tadi kita ajukan gaji dari tim finance, akan tampil ke menu gaji sebagai aktor manager. Gaji yang sudah diajukan tadi akan tampil ke dalam data gaji. Per periode akan muncul di tabel sebagai manager, ada tabel periode, total karyawan, menunggu approval, reject, dan approve. Tadi kita sudah mengajukan satu ya.
Arfan Jumlar sebagai HRD. Kita cross check kembali apakah sesuai atau tidaknya. Kita bisa pilih menu transfer, keterangan juga, gaji sudah diproses, gaji diterima, gaji bulan Mei 2025. Kita bisa pilih approve atau reject. Di sini kita pilih approve karena sudah sesuai dengan apa yang sudah dikoreksi oleh tim HRD tadi. Sudah ada kesalahan jaringan, sudah kan? Jaringannya kendala. Oh iya betul, jaringan kendala. Gaji sudah di approve dan sudah tampilkan bagian approve. Tadi sebelumnya ada satu gaji yang belum di approve. Oke, sekarang semuanya sudah terapprove ya. Selanjutnya kita login sebagai staff. Login sebagai staff. Oke. Staff itu gimana sih tulisannya? Saya gede ya? Enggak, stopnya satu. Kecil stop kecil. Bentar. Oh, staff. Stop satu. Staff satu gini. Admin kan? Oh itu. Sebagai karyawan. Staffnya 2 orang. FI21. Iya tuh. Ketika kita login sebagai karyawan, tampilan utamanya adalah menampilkan data gaji kita sebagai karyawan personal. Kita juga bisa melihat absensi di sini. Apakah sudah sesuai dengan apa yang kita hadirkan? Kita sebagai karyawan bisa mengecek kembali jika ada kesalahan, bisa mengajukan banding kepada HRD atau Film Finance. Di sini juga ada data tunjangan. Tunjangan yang tadi di HRD tim finance ajukan, data lembur di sini juga termasuk, data potongan jika memiliki data potongan gaji pada bulan tersebut, dan juga data gaji. Oke, kita fokus kepada data gaji. Data gaji karyawan kita sebagai karyawan, kita bisa melihat ID card kita sebagai karyawan, nama kita, periode gaji gapok atau gaji utama, gapok atau gaji pokok, tunjangan, lembur, potongan, gaji bersih. Nah, kita di sini juga bisa langsung ke printout gaji. Oke. Printout gaji di sini adalah untuk printout gaji atau slip gaji pada karyawan tersebut untuk jadi bukti jika ada kesalahan pada input gaji. Mungkin sekian dulu aplikasi yang kita buat, presentasi juga. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit itu deh?